Pagi hari ini, Selasa 30 Januari 2024 merangkum 3 berita pilihan, antara lain, pra-peradilan Firly Bahuri resmi dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu ada berita ratusan pedagang pasar Ciracas menggelar aksi unjuk rasa hingga Wakil Bendahara Umum Timnas Amin, Rajif, diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi dengan tersangka SYL. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan pencabutan pra-peradilan Firly Bahuri dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 30 Januari 2024. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri mencabut permohonan pra-peradilan status tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hakim Ketua Estiono dalam persidangannya mengabulkan permohonan pencabutan pra-peradilan yang diajukan mantan Ketua KPK Firly Bahuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan, Estiono mengatakan permohonan pra-peradilan itu belum dibacakan oleh pihak Firly dan belum dijawab oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Safri Simanjuntak selaku tergugat. Dalam persidangan, Estiono mengatakan permohonan pra-peradilan itu belum dibacakan oleh pihak Firly dan belum dijawab oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Safri Simanjuntak selaku tergugat. Estiono juga menyebut pengajuan dan pencabutan pra-peradilan merupakan hak dari pemohon. Usai putusan, tim kuasa hukum Firly Bahuri Ian Iskandar menjelaskan, pencabutan permohonan pra-peradilan ini karena pertimbangan secara materi hukum dalam penyempurnaan berkas yang kurang. Ya, pada hari ini kami telah resmi mendengar penetapan dari legislator terkait dengan pemenangan tanggal 20 kemarin ya, bahwa kami telah mencabut pemohonan pra-per yang 2 kali atau final alasannya mungkin pertimbangan secara materi hukum ini kami sempurnakan dan juga untuk kepentingan terkait dengan tujuan pra-per itu sendiri. Ini bisa dilaksanakan. Jadi pertimbangannya memang penyempurnaan salah satunya. Tapi itu juga yang paling penting adalah dengan diajukannya permohonan pra-per itu kan tujuannya supaya dapat secara sempurna dan dikabulkan dengan itu. Karena kami ada beberapa hal yang memang masih kurang hingga kami mencoba menambah. Mungkin salah satu alasan bang, alasan lainnya apa tuh bang? Ya alasan lain ya untuk kepentingan klien itu aja. Tidak ada yang lain. Ini berarti permintaan langsung dari Pak Firly juga? Ya salah satunya itu. Berarti ke depan ada kemungkinan buat ngajuin pra-per lagi? Belum tahu. Kami akan perbitkan bersama beliau dan tim hukum. Mengajukan maupun mencabut gugatan pra-peradilan memang hak konstitusional tersangka. Namun, berkas materi apa lagi yang kurang dalam gugatan tersebut? Selanjutnya, ratusan pedagang pasar Ciracas di bawah naungan Perumda Pasar Jaya menggelar aksi unjuk rasa di halaman pasar Jakarta Timur, Selasa 30 Januari 2024. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh para pedagang terkait pencairan dana tabungan para pedagang yang diduga digelapkan oleh pengurus koperasi. Para pedagang telah melaporkan masalah ini ke Polres Metro Jakarta Timur namun belum berbuah hasil. Polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Indra, salah satu pedagang pasar mengatakan selama 3 tahun lebih uang ratusan pedagang disimpan ke koperasi, namun pihak koperasi hanya berjanji dan selalu diingkari. Mereka beralasan uangnya tidak ada. Ratusan pedagang pasar Ciracas berharap agar uang mereka segera dikembalikan oleh pihak pengurus koperasi. Nasabah koperasi Pasar Ciracas sudah 3 tahun lebih kami kesusahan mengambil uang kami sendiri. Kami beserta kuasa hukum kami sudah melakukan hal ini kalau Polres Jakarta Timur. Statusnya hingga saat ini sudah sidik. Jadi sampai saat ini kami menunggu siapa tersangkanya. Pihak polisian sampai saat ini belum menetapkan tersangkanya. Kami berharap polisian agar cepat menahan Ketua Koperasi Saudara Budi. Artinya rata-rata ini para pedagang pasar semua ya? Iya. Nah itu rata-rata sudah berapa lama untuk menaruh uangnya di koperasi sendiri? Mereka ada yang sampai berpuluh-puluh tahun, Pak. Iya. Iya. Mereka kesusahan. Selama ini mereka nabung 1.000 gopek, tapi mereka kesusahan. Saya sedih melihatnya sampai ada teman rekan kami yang meninggal mikirin uangnya di koperasi. Sampai meninggal, Pak. Ada 4-5 orang. Sudah 3 tahun lebih laporan para pedagang ini tidak membuahkan hasil.
Kira-kira apa lagi yang ditunggu oleh para penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus ini? Dan yang terakhir ada berita Rajiv, Wakil Bendahara Umum Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang menjalani pemeriksaan di gedung KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dengan tersangka Syahrul Yassin Limpo pada Selasa 30 Januari 2024. Rajiv menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka mantan Menteri Pertanian SYL terkait kasus dugaan korupsi di Kementan. Usai menjalani pemeriksaan singkat, Rajiv mengatakan telah menjawab sebanyak 10 pertanyaan penyidik seputar kasus SYL. Namun Rajiv enggan berspekulasi soal adanya dugaan politisasi yang dilakukan KPK dan membiarkan masyarakat sendiri yang menilainya. Ia juga menyebut jika penyidik tidak bertanya soal dugaan aliran dana hasil korupsi SYL yang mengalir ke Partai Nasdem. Saya hari ini hadir penundaan pemeriksaan yang hari Jumat. Jadi bukan mangkir. Jadi di-reschedule-kan hari Selasa karena ada halangan. Jadi sebagai warga negara kita hadir. Ada yang beberapa poin yang ditanya penyidik, sudah kita jelasin sejelas-jelasnya. Artinya kemarin bukan yang tanpa informasi bukan, saya langsung konfirmasi dan diokekan. Makanya kan Pak Ali Fikri bilang bukan mangkir, bukan tidak di-reschedule-kan. Oh, di reschedule-kan. Nah, terkait ini berapa pertanyaan tadi, Bang? Ya, terkait ini di luar biodata ada berapa ya? Ada 10 kali ya. Mengenai materi gimana, Bang? Materi kan bukan urusan saya yang menyidik. Oke. Oke, Bang. Siap. Merasa politik saya no comment biar masyarakat yang menilai. Tapi saya yakin menjadi profesional. KPK profesional. Kita doain insya Allah. Enggak ada, saya kan bukan di bidangnya pendanaan di Nasdem. Ya. Ini benar terkait kasus SYL berarti ya? Iya, terkait saksi dari 3 tersangka itu. Ada rencana pemeriksaan lagi nggak? Nggak tahu saya. Nggak tahu, yang pasti kan hari ini saya lihat selesai cepat. Oke, siap, Bang. Makasih Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang Rajiv. Dalam dugaan korupsi di Kementan, KPK telah menetapkan SYL, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta, serta Sekjen Kementan Kasti Subagiono sebagai tersangka, dan diduga telah melakukan pemerasan serta gratifikasi pada ASN Kementerian Pertanian. Sudah ada banyak saksi yang diperiksa oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi dan pencucian uang di Kementan ini. Dan satu persatu juga kebenaran mulai terungkap. Demikian Poi hari ini, nantikan berita lainnya. Jangan lupa subscribe YouTube Poi dan follow Poi.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.